Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di materi kali ini, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Nah, di sini di struktur dan fungsi tumbuhan itu kita akan membahas dua materi. Yang pertama, struktur dan fungsi organ tumbuhan. Ini ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tapi mohon maaf karena minggu kemarin Ibu tidak membuat videonya. Jadi kita langsung saja ke yang bagian B. Ya. Bagian B ini kita membahas tentang struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Di sini ada jaringan penyusun tumbuhan dan struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Pada jaringan penyusun tumbuhan, ini ada 5 jenis jaringan. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Di sini jaringan meristem ini sel-selnya mampu membelah diri secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Lalu sel-selnya berdinding tipis, berbentuk bulat, lonjong atau poligonal, dan relatif kaya akan protoplasma. Berikutnya yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk persegi panjang, tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan tidak berklorofil, berfungsi menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Itu jaringan epidermis. Yang berikutnya yang C, jaringan parenkim. Jaringan parenkim sel-selnya berukuran besar dan tipis, terdiri atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi enam, memiliki banyak vakuola, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga susunannya kurang rapat. D. Jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim, yaitu penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, itu namanya kolenkim. Sedangkan penguat pada organ-organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, itu sklerenkim. Yang E, jaringan pengangkut, xilem dan phloem, berfungsi mengangkut air dan zat-zat mineral unsur hara dari akar ke daun, xilem. Nah, sedangkan yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, itu namanya phloem. Nah, gambar-gambar di sini ini menunjukkan struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Ada gambarnya masing-masing ya, gambar struktur dan fungsi jaringan akar, ada batang, dan juga ada daun. Berikutnya ada teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan, yaitu ada teknik pemasangan batu bata, fondasi cakar ayam, panel listrik tenaga surya, pembuatan air mancur dan sumur bor, teknik sensor cahaya, teknik lapisan pelindung dan pengilap, dan teknik pemurnian air. Yang pertama, teknik pemasangan batu bata. Di sini ada gambar yang A susunan batu bata, yang B jaringan epidermis. Jaringan epidermis memiliki bentuk seperti balok, tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Keadaan inilah yang mengilhami teknik pemasangan batu bata. Selanjutnya ada teknik fondasi cakar ayam. Nah, yang pertama ada pohon nyiur, pohon kelapa ya, yang bagian B-nya adalah fondasi cakar ayam. Pohon nyiur memiliki akar serabut yang mampu menopang tanaman tersebut meskipun struktur tanahnya tidak stabil.
Dari sinilah struktur akar tanaman niur diadopsi untuk menciptakan pondasi berserabut pipa beton yang menyangga gedung-gedung besar. Hebat ya. Berikutnya ada teknik panel listrik tenaga surya. Teknologi ini dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Nah, pembuatan air mancur dan sumur bor ternyata ini terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan silem. Nah, daya kapilaritas ini memungkinkan akar dan batang tumbuhan menyerap air naik melawan gaya gravitasi bumi. Berikutnya ada teknik sensor cahaya. Teknik sensor cahaya merupakan teknik yang digunakan pada lampu penerangan jalan yang dilengkapi dengan fotoresistor atau LDR light dependent resistor dan saklar pengatur on off otomatis. Nah, teknik ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang dapat membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Nah, proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh aktivitas sel penjaga stomata. Di dalam sel penjaga ini terdapat reseptor cahaya yang disebut dengan fotoreseptor yang menginspirasi pembuatan fotoresistor pada lampu penerangan jalan. Selanjutnya ada teknik lapisan pelindung dan pengilap. Nah, dengan meniru lapisan permukaan daun tanaman seroja, sebuah perusahaan asal Jerman mampu membuat teknologi lotusan untuk melapisi permukaan gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit yang dilapisi lotusan mampu membersihkan permukaannya sendiri dengan tetesan air hujan, seperti halnya tanaman seroja. Yang terakhir yaitu teknik pemurnian air. Mekanisme penyerapan pada aquaporin atau akar tanaman eceng gondok menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga diperoleh air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Nah, demikian penjelasan untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.